Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di minggu yang ketiga di bulan Juni ini, di dalam penyertaan dan kasih-Nya yang berlimpah bagi kita semua. Saya berharap kekasih Tuhan semua ada dalam keadaan sehat walafiat, damai, sukacita sehingga hari ini dan memasuki minggu-minggu ke depan kita semua dapat menjadi berkat satu terhadap yang lain, terlebih bagi keluarga kita. Haleluya. Pagi ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan yang juga saya diberkati lewat Our Daily Bread. Saya mau bagikan kepada kasih Tuhan. Kiranya kita semua sungguh-sungguh dikuatkan dan kita menguatkan keluarga kita, karena hari-hari ini semakin hari-hari yang jahat, tapi Tuhan tahu untuk menjaga hidup kita dan keturunan kita. Baiklah, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ada 3 ayat. Saya akan bacakan Yesaya 8 ayat 16 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajah-Nya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Wow, luar biasa. Demikianlah firman Tuhan, kekasih Tuhan. 3 ayat ini juga menyampaikan 3 hal bagi kita semua. Dan ini dari hambanya Yesaya. Ya. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Hal yang pertama yang mau disampaikan oleh Yesaya kepada kita ialah tentang menyimpan dan memeteraikan. Menyimpan apa? Menyimpan kesaksian dan memeteraikan pengajaran. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan di sini di antara murid-muridnya. Tapi kita di antara keluarga kita, di antara jemaat kita. Ya. Apa artinya menyimpan dan memeteraikan? Menyimpan berarti kita itu merawatnya dengan baik, kita menaruhnya dengan baik, kita menghargainya dengan baik. Ya. Tentang kesaksian yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kesaksian yang terbesar adalah Yesus telah lahir, mati, dan bangkit. Itu kesaksian Injil yang memang benar-benar harus kita simpan, kita letakkan, kita hormati. Ya. Dan kesaksian-kesaksian yang Tuhan anugerahkan kepada pribadi-pribadi kita, keluarga-keluarga kita dalam banyak hal tentang kehidupan ini, tentang hal makan, minum, pakai, kesehatan, hubungan-hubungan. Ada banyak sekali mujizat yang sudah Tuhan buat. Kita harus menyimpannya, mengingat-ingatnya, menghormatinya, ya, kepada anak-anak kita. Kita harus sampaikan. Hal yang hebatnya memeteraikan pengajaran. Yesus telah mengajarkan pengajaran Injil buat kita semua lewat murid-muridnya, lewat rasul-rasulnya. Dan kita harus lanjutkan kepada anak-anak kita seperti Yesaya pun juga mengatakan kepada murid-muridnya. Jadi sebagai orang tua, Bapak Ibu wajib ya untuk bisa menyimpan semua kesaksian dari Tuhan
dan memetraikan pengajaran Tuhan bagi anak cucu kita. Ya, kata metrai di sini itu berarti dipatri, disegel, ditetapkan, dicap, ya, dilengketkan, tidak bisa lagi lepas. Bapak Ibu, tidak ada yang paling berharga di dunia ini selain pengajaran Yesus. Itu yang harus kita metraikan, kita simpan di hati, kita simpan, kita metraikan, kita menetapkan bahwa anak-anak kita tidak akan pernah menyangkali Tuhan kita. Ya. Yang kedua, dikatakan di sini, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Yesaya mengatakan bahwa dia menanti-nantikan dan berharap kepada pribadi yang bersembunyi. Sebenarnya pribadi itu tidak bersembunyi. Dia melihat Yesaya setiap hari. Cuma Yesaya bagaimana bisa melihat dia? Yesaya mengharapkan untuk mau melihat, tapi Yesaya tidak melihat. Tapi setelah 400 tahun kemudian, pribadi itu benar-benar hadir kepada orang Israel. Mesias itu hadir. Mereka melihat, mereka bisa menjamah dia, mereka bisa mendengarkan perkataan-perkataannya. Bapak Ibu, luar biasa. Yesaya memang tidak beruntung, tapi mungkin sekarang dia lebih hebat. Tapi bagi Bapak Ibu dan saya hari ini, kita mendapatkan kesaksian ini. Dan mereka menyaksikan, mereka melihat, mereka mendengar. Siapa? Yesus Tuhan kita. Mari kita menanti-nantikan Tuhan dan kita mengharapkan Dia. Ya, Tuhan, kami menantikan dan mengharapkan Engkau untuk datang. Ya, Maranatha. Kata gereja mula-mula mengatakan, Maranatha, datanglah Tuhan, datanglah. Betapa satu kerinduan yang dalam. Ya. Tapi bukan berarti kita, karena kita mau tunggu Yesus datang, kita nggak bekerja lagi. Bukan, itu bukan sikap teologis orang percaya. Ya, bukan sikap etis kita. Tapi kita sambil menantikan, kita juga harus menyikapi hidup kita dengan baik, bekerja dengan benar. Ya, ada banyak kesaksian menantikan Tuhan, tidak mau lagi bekerja, hanya berdoa dan berpuasa, menjual barang-barangnya dan menyesatkan banyak orang. Banyak ada hamba-hamba Tuhan seperti itu. Kita tidak kekasih Tuhan. Kita sangat menantikan Tuhan kita. Kita sangat mengharapkan Dia. Tapi kita pun juga harus melakukan hal-hal yang baik. Yang ketiga, sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Bapak Ibu yang saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak kita sekarang ada di surga, tapi Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia berikan kepada kita Roh Kudus, dan dikatakan di sini Tuhan memberikan tanda dan alamat jelas bagi anak-anaknya. Jadi Tuhan kasih kita tanda, alamat kita jelas, ya, luar biasa. Ini yang hebatnya, yang berdiam di Sion, berdiam di surga, Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan ini dalam aplikatif praktisnya tidak pernah berubah dari zaman Yesaya sampai hari ini. Kita tetap telah dimetraikan oleh Tuhan. Kita telah diberikan tanda oleh Tuhan. Dan alamat kita adalah jelas. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terlalu menginginkan dunia ini. Ini dunia ini akan segera selesai. Ya. Tapi marilah kita mengharapkan tempat dan alamat kita yang tetap, yang juga Bapa kita di surga sekarang ini berada. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua dan mengajar kita untuk kita menyampaikan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, supaya mereka pun semakin menghormati Tuhan, mereka pun semakin mengasihi Tuhan, dan mereka tidak menggadaikan harta yang terbesar dalam hidup mereka.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Berapa menit?